Shalom semuanya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita naikkan satu pujian. Kita memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk mengaku segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang empunya segala alam semesta ini, kami menghadap Engkau Tuhan, untuk kami mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang telah kami perbuat maupun tidak kami sengaja. Sungguh terlalu banyak dosa-dosa yang telah kami perbuat
dan itu tak terhingga dan menyakiti hati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami memohon ampun. Pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan memutihkan segala dosa pelanggaran kami, sehingga Tuhan melayakkan kami ketika kami beribadah pada saat ini. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso, kita akan menyanyikan satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berfirman kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Kita saat ini akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 49 yang tadi sudah dibacakan oleh petugas. Judul dari khotbah saya adalah Tunduk dan Berserah pada Tuhan di tengah wabah, yang diambil dari Mazmur 49 tadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan satu lagu sekolah minggu, yang mana lagu itu sangat berkesan di hati saya ketika saya ikut sekolah minggu. Lagu ini memberikan satu pengajaran yang sangat bagus bagi anak-anak. Lirik dari lagu ini berbunyi sebagai berikut. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, petang, malam. Yang biasanya anak-anak nyanyikan itu siang, malam, pagi, petang, itu nggak urut. Nah, ini kali ini saya urutkan, yaitu pagi, siang, petang, malam. Tuh uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Lagu ini ada benarnya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam hidupnya banyak sekali orang-orang yang di dalam pikirannya adalah uang, yang di dalam pikirannya adalah harta. Dalam hal ini sebenarnya orang-orang itu mengandalkan akan harta. Mereka mengumpulkan. Mereka kerja mati-matian terus pagi, siang, petang, malam. Itu di dalam pikirannya itu adalah uang. Seperti kata Tuhan Yesus, dikatakan bahwa di situ kamu berada, di situ pikiranmu juga ada. Orang tidak akan menyembah kepada dua tuan, Tuhan atau uang, Tuhan atau mamon. Nah, ketika orang selalu mengejar akan uang dan uang terus-menerus, maka pikirannya itu hanya kepada uang. Sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak percaya diri. Dengan uang, mereka bisa membeli semuanya. Dengan uang, mereka bisa pamer. Dengan uang, mereka bisa beli gedung yang banyak, rumah yang banyak. Tujuannya untuk apa? Untuk pamer, untuk memperkaya diri, untuk supaya kehidupannya itu ya paling tidak di dunia ini selamat. Dengan uang bisa membayar bodyguard, dengan uang bisa membayar keamanan. Uang, dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di sini bahwa ketika orang sudah memiliki uang yang sangat banyak, ketika orang sudah memiliki harta benda yang banyak, apakah harta benda itu bisa membeli tangga untuk ke surga? Apakah dengan harta itu orang bisa membeli kehidupan dengan cara yaitu memperpanjang hidup? Tidak bisa. Kalau
memang sudah ketentuan, Tuhan menentukan hari ini juga nyawa dia akan diambil, Tuhan tidak akan menerima uang dia. Uang itu, harta itu akan ditinggalkan dan tidak tahu entah kemana dia. Yang pasti tubuhnya itu menjadi debu tanah kembali. Yang kedua, selain harta, orang itu juga mengumpulkan akan kehormatan. Dengan uang, orang dapat membeli kehormatan. Dengan uang kadang-kadang orang dapat membeli jabatan. Apakah ketika orang telah menduduki jabatan yang tertinggi, orang itu dapat menghindari dari kematian? Tidak. Manusia tetap mati dan kedudukan itu juga dilimpahkan kepada orang yang lain. Jadi ketika orang itu sudah kaya, ketika orang itu sudah memiliki jabatan yang sangat tinggi, sampai yang mana dia bisa menduduki itu dengan menjegal orang-orang yang lain juga, apakah dia dapat membeli kehidupan di surga? Tidak bisa. Kita sekarang ini dilanda wabah COVID-19 yang merambah dunia ini. Kita sudah bisa membuktikan bahwa orang kaya, ketika tiba-tiba virus itu nggak tahu entah dari mana datang kepada dirinya, dan dalam kondisi dirinya itu memiliki penyakit bawaan, dia masuk ke yang di Kemayoran itu apa itu, ya di sana kan RS ya, RS Corona gitu, di Wisma Atlet. Ketika sudah masuk di sana, apakah bisa membeli dengan uangnya? Tidak. Banyak orang-orang kaya yang justru terkena wabah virus COVID-19 ini. Apakah ketika dia sudah menduduki kedudukan yang sangat tinggi, dia bisa imun dari virus COVID-19 ini? Tidak juga. Buktinya, pangeran siapa? Raja ya, malahan ya, Raja Belanda. Raja Belanda. Ya, Spanyol gitu ya, itu kena. Terus juga istrinya PM Kanada juga kena juga gitu ya. Harta dan tahta itu tidak akan bisa digunakan untuk benar-benar orang itu aman dari wabah itu, karena kita nggak tahu. Tiba-tiba nemplok gitu ya, orang Jawa ngomong nemplok gitu ya, tiba-tiba seperti kayak burung itu hinggap di tubuh kita nggak tahu semua. Harta dan tahta orang banyak cari, orang banyak rebutkan, tetapi sebenarnya itu adalah fana, tidak bisa membeli keselamatan di surga. Tuhan berkata pada ayat yang ke-7 dan 8, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, ini yang paling penting, yaitu tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Tuhan ganti nyawanya. Uang dan kedudukan tidak dapat membeli untuk tidak mati. Jika mereka terkena wabah, semua orang dapat terkena wabah, dan tidak ada orang dengan kekayaan dan kedudukannya untuk menghindarinya, karena sewaktu-waktu bisa juga mengenai diri siapa saja si wabah itu. Dan Tuhan dalam hal ini memperingatkan pada ayat yang ke-21, yaitu mereka
yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi ini tegas sekali ini, keras sekali ini. Tuhan memperingatkan bahwa harta dan kedudukan dan orang yang selalu pikirannya seperti lagu tadi, apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, petang, malam, uang terus-menerus, dan bukan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang seperti ini boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Dunia sekarang ini dilanda wabah yang tidak main-main. Virus ini memang sangat ganas. Kita harus jujur untuk itu. Penyebarannya tidak dapat diprediksi. Rupiah saja bisa melorot. Yang mana sekarang ini dengan dolar itu lebih dari 16.000. Negara-negara takut sehingga sampai ada yang menerapkan lockdown. Kita di sini terkena imbasnya juga sampai kita berbakti bersama dengan sistem online. Bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi semuanya itu? Apakah kita menjadi ikut-ikutan takut? Ayat yang paling utama dalam kitab Amsal adalah Amsal pasal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan pemazmur ini dengan kecapi, maka pemazmur ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu dia berkata pada ayat yang ke-6, dia mengatakan, mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Mengapa aku takut pada hari ketika COVID-19 ini merebak di mana-mana? Di hari-hari celaka itu, harta dan tahta dan dirinya sendiri, kekuatan tubuhnya sendiri, itu tidak ada apa-apanya. Orang kadang-kadang merasakan, ini loh saya olahragawan, saya sehat. Nyatanya olahragawan itu juga bisa terkena COVID-19. Banyak orang-orang yang olahragawan itu terkena COVID-19. Orang yang krempeng itu malah justru bisa sembuh. Dia yang olahragawan itu bisa mati. Saatnya di sini harta, tahta, diri sendiri, kekuatan diri sendiri itu tidak ada apa-apanya. Dan pemazmur menganjurkan bahwa ingatlah akan Tuhan. Dia adalah pelindung kita. Tuhan yang akan menjadi pelindung kita. Tuhan yang menjadi pelindung dari pemazmur. Di tengah-tengah hari-hari celaka itu, di tengah-tengah wabah bencana COVID-19 ini, seharusnya lah kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan seperti murid-murid yang ketika angin ribut melanda perahu mereka, mereka mengandalkan diri sendiri, mereka mengandalkan keahlian mereka, mereka mengandalkan kekuatan otot-otot mereka. Tetapi kenyataannya semuanya itu nol besar. Hanya Tuhan saja yang mampu menghadapi itu semua. Badai pasti berlalu dan akan terbit pelangi yang indah. Pelajaran yang dapat kita peroleh pada bacaan Mazmur pasal 49 ini adalah, yang pertama, kita jangan mengandalkan harta kita. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita jangan mengandalkan kedudukan kita. Melainkan kita serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Diam dan berdoa. Jangan gagah-gagahan. Setelah kebaktian, terus jalan-jalan, ini saya kuat. Tidak.
diam di rumah, kita juga dapat membantu pemerintah dalam berupaya memutus mata rantai penyebaran wabah ini. Diam di rumah, berdoa kepada Tuhan, tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan melindungi kita. Yang kedua, saya akan teruskan lagu sekolah minggu tadi. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, petang, malam? Saya orang yang berdosa. Kita pandang yang positif-positif aja. Ketika COVID-19 merebah kemana-mana, kita pandang saja bahwa Tuhan memaksa kita untuk diam di rumah. Kita sudah dipaksa oleh Tuhan untuk dekat dengannya. Kita sudah dipaksa oleh Tuhan untuk kita bertemu dengan anak-anak kita. Kita sudah dipaksa oleh Tuhan ketika suami dan istri mulai retak. Kita dipaksa oleh Tuhan untuk diam dalam rumah. Silakan bergandengan tangan semuanya. Suami, istri, anak-anak. Inilah waktu pemulihan. Pemulihan keluarga yang sebelumnya si suami kerja. Si istri juga kerja. Pagi, siang, petang, malam. Tidak pernah bisa bertemu dengan anak-anak. Bergandengan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam pemulihan keluarga ini, hanya Tuhan saja yang dapat memulihkan. Dan terakhir, saya akan teruskan bait yang ketiga. Nah, bait yang ketiga ini karangan saya sendiri aja, itu saya ngarang-ngarang aja. Lagunya begini. Siapa yang dicari saya Tuhan? Siapa yang dicari saya Tuhan? Siapa yang dicari saya pagi, siang, petang, malam? Tuhan, 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 Tuhan pelindung saya. Dua pelajaran ini dapat kita peroleh. Dan biarlah dua pelajaran ini dapat meresap di dalam hati kita semua. Salam damai bagi kita semua, para anggota gereja yang beribadah di rumah. Amin. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur bahwa firman-Mu berkata kepada kami bahwa di tengah-tengah wabah yang begitu menakutkan, harta, kedudukan kami, kekayaan kami, uang kami, dan juga kekuatan tubuh kami, itu semua adalah hal yang sia-sia. Karena tanpa Engkau ya Tuhan, kehidupan kami pasti berlalu, harta dan kedudukan itu pasti kami akan tinggal, dan nyawa kami entah kemana, kami tidak tahu. Tetapi jika ada Tuhan di dalam hati kita, hati kami semua, maka kami akan merasakan ketenangan. Kami merasakan ketidaktakutan, karena Engkau selalu bersama dengan kami, karena Engkau adalah pelindung kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami akan selalu berserah kepada Engkau. Keluarga kami adalah harta kami ya Tuhan. Meskipun kekayaan kami begitu besar, tetapi ketika keluarga terpecah-pecah, itu adalah hal yang sia-sia.
Dan saat inilah ya Tuhan, kami sebagai anggota-anggota gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, maka kami saat ini ya Tuhan, ini adalah pemulihan bagi kami. Biarlah di dalam pemulihan itu, keluarga Tuhan, keluarga kami dapat senantiasa direkatkan kembali, karena kami tahu Tuhan telah mencari kami pagi, siang, petang, dan malam. Dan sekarang ini pun kami akan meresponi apa yang dicari saya, Tuhan. Apa yang dicari keluarga kami, Tuhan. Hanya Tuhan saja yang kami cari ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan pelindung kami. Sekarang ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing di rumah. Kami dapat bergandengan bersama-sama. Itu adalah hal yang positif ya Tuhan. Dan di dalam pikiran kami hendaknya selalu positive thinking, bahwa di tengah-tengah kejadian ini pun Tuhan dapat memulihkan keluarga kami, sehingga di dalam diri kami bukan uang, harta, kedudukan, tetapi hanya Engkau saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden Republik Indonesia yang saat ini berupaya bersama dengan jajarannya, dari Wakil Presiden dan juga menteri-menteri, dan sampai jajaran ke bawahnya, kepala-kepala daerah. Mereka berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang merajalela saat ini ya Tuhan. Terutama untuk dokter dan juga perawat yang bekerja keras sebagai garda terdepan untuk memerangi wabah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memberikan kepada mereka kekuatan, baik kekuatan tubuh maupun kekuatan mental di dalam menghadapi itu ya Tuhan. Karena seringkali masyarakat malah justru mengolok kami. Masyarakat justru mengusir garda terdepan ini ya Tuhan, para dokter dan juga para perawat, sehingga serangan-serangan mental pun mengarah kepada mereka. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, agar badai ini cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk sinode gereja kami, GPEI. Kiranya sinode gereja kami juga dapat memberkati, juga dapat memberikan pencerahan kepada anggota gerejanya, supaya mereka tidak takut di dalam menghadapi itu semua. Karena kami yakin sebagai anggota-anggota gereja ya Tuhan, Engkau pelindung kami yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa syafaat kami yang kurang sempurna, dan kami akan sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita semua dapat bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari dosa. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu saya akan membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ayub pasal yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Tetapi tentu aku akan mencari Tuhan, dan kepada Tuhan aku akan mengadukan perkaraku. Doxologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mari kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan setelah kita berbuat bakti kepadanya. Maka terimalah berkat darinya dan arahkanlah, bersiaplah untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Shalom, ketemu lagi di Ibadah Online GP. Saat ini kita sedang menghadapi penyakit, yaitu Corona atau COVID-19. Nah, kita mau bagi tips agar terhindar dari virus ini. Virus corona ini berukuran sangat kecil sekali, dan virus ini ditularkan lewat saluran pernapasan. Untuk itu, kita perlu berhati-hati. Jika ada yang batuk, kita harus jaga jarak dengan mereka. Kalau kita yang batuk, tutupi mulut kita menggunakan lengan atau sapu tangan. Jangan menggunakan telapak tangan. Lalu, untuk sementara, hindari kontak fisik seperti jabat tangan atau yang lainnya. Jangan menyentuh wajah sebelum kita mencuci tangan. Waspadalah ketika menyentuh barang yang digunakan bersama, seperti gagang pintu, gagang tangga, meja, dan lainnya, karena bisa saja virusnya menempel di barang-barang tersebut. Gunakan masker saat kita berpergian, tapi kalau bisa jangan berpergian dulu ya. Sering-seringlah mencuci tangan dan jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan bersih, dan istirahatlah yang cukup. Kalau kita merasa kurang sehat, lebih baik kita di rumah saja, karena virusnya berinkubasi selama 2 minggu. Nah, semoga dengan kita menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa terhindar dari virus ini. Karena itu, jaga kesehatan dan tetap beriman dalam Yesus Kristus. God bless you. Bye-bye.